Suamiku dan asistenku kaget saat aku tak sengaja pergoki mereka sedang turun dari mobil. Pantas saja mereka berdua pergi dalam waktu yang lama. Ternyata mereka justru sudah menikah di belakangku. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Arini seringkali mengambil beberapa menit hanya untuk memandangi wajah pria itu. Wajah yang telah menemaninya selama 10 tahun terakhir. Ia bersyukur atas ketenangan yang ia rasakan. Sebuah kemewahan yang ia tahu tidak semua orang bisa miliki. Rumah mereka, yang terletak di kawasan elit, adalah saksi bisu dari kerja keras mereka berdua. Sebuah bangunan modern minimalis dengan taman belakang yang rimbun. Tempat Arini biasa menyesap teh hijaunya di pagi hari sambil membaca berita-berita finansial. Pagi itu pun berjalan seperti biasa. Setelah Bayu bangun, mereka sarapan bersama di meja makan yang menghadap ke taman. Aroma kopi buatan Bayu bercampur dengan wangi roti panggang. Bayu adalah pria yang perhatian pada detail-detail kecil. Ia selalu tahu kadar gula yang pas untuk kopi Arini, dan selalu memastikan vas bunga di tengah meja terisi bunga lili segar, bunga kesukaan Arini. Semalam aku baca laporan kuartalan perusahaanmu. Angkanya luar biasa, Rin. Kamu memang jenius, kata Bayu sambil mengoleskan selai pada rotinya. Arini tersenyum. Pujian dari Bayu selalu terasa tulus dan memberinya energi. Itu juga karena fundamental ekonominya sedang bagus. Mas, perusahaanku hanya mengikuti arusnya. Justru aku yang bangga dengan perusahaanmu. Proyek properti yang baru kamu menangkan itu akan jadi lompatan besar, balas Arini. Ia menatap suaminya dengan penuh kekaguman. Bayu, yang memulai usahanya dari nol, kini menjadi salah satu kontraktor yang disegani. Arini tahu betul perjuangan suaminya, karena sebagian besar modal awal perusahaan itu berasal dari kejeliannya dalam berinvestasi. Ia tidak pernah menganggapnya sebagai utang, melainkan sebagai investasi pada masa depan mereka bersama. Baginya, kesuksesan Bayu adalah kesuksesannya juga. Setelah Bayu berangkat ke kantor, Arini menuju ruang kerjanya. Ruangan itu adalah dunianya. Deretan layar monitor menampilkan grafik saham yang bergerak naik turun, data-data ekonomi global, dan berita-berita pasar modal. Sebagai seorang investor mandiri, Arini mengelola portofolio yang nilainya sangat signifikan. Ia tidak perlu bekerja di kantor dari pagi sampai sore. Kebebasan finansial memberinya kemewahan untuk mengatur waktunya sendiri. Namun, ia adalah wanita yang disiplin. Ia mendedikasikan setidaknya 6 jam setiap hari untuk menganalisis pasar dan membuat keputusan investasi. Jarinya lincah menari di atas papan ketik. Matanya fokus menatap angka-angka. Ia menikmati adrenalin saat mengambil risiko yang terukur dan merasakan kepuasan saat analisisnya terbukti benar. Di tengah kesibukannya, terkadang pikirannya melayang pada hal-hal lain, hal-hal yang lebih personal. Seperti hari itu, saat ia berjalan ke dapur untuk mengambil air minum, matanya tanpa sengaja menangkap sudut ruangan di dekat area cuci yang terlihat sedikit berdebu. Seketika, sebuah nama melintas di benaknya, Lastri. Lastri adalah asisten rumah tangga mereka yang terakhir. Sudah 7 bulan sejak gadis itu pamit pulang kampung. Arini masih bisa mengingat dengan jelas hari pertama Lastri datang ke rumahnya. Seorang gadis kurus dengan tatapan mata yang lugu, membawa sebuah tas kain usang berisi seluruh harta bendanya. Ia direkomendasikan oleh seorang kenalan jauh, disebut sebagai anak yang jujur dan pekerja keras. Saat wawancara, Lastri lebih banyak menunduk, menjawab pertanyaan Arini dengan suara pelan dan terbata-bata. Ia bilang ia butuh pekerjaan untuk membiayai pengobatan ibunya yang sakit keras di desa. Arini, yang hatinya mudah tersentuh, langsung merasa iba. Ia menerima Lastri bekerja saat itu juga. Dan keputusannya tidak salah. Lastri adalah pekerja yang luar biasa rajin. Ia membersihkan setiap sudut rumah hingga berkilau. Masakannya sederhana namun lezat. Dan ia tidak pernah mengeluh. Kepolosannya kadang membuat Arini gemas. Ia tidak tahu cara menggunakan mesin cuci modern, takut saat microwave berbunyi, dan menatap televisi layar datar dengan kekaguman seolah itu adalah benda ajaib. Arini memperlakukan Lastri lebih dari sekadar asisten.
Ia mengajarinya banyak hal, memberinya pakaian-pakaian lamanya yang masih sangat layak pakai, dan seringkali memberinya uang tambahan saat mendengar cerita tentang ibunya yang butuh obat ini dan itu. Arini merasa seperti memiliki seorang adik perempuan. Lastri pun tampak sangat berterima kasih. Ia seringkali memijat kaki Arini saat ia kelelahan setelah seharian bekerja, atau membuatkannya teh jahe hangat tanpa diminta. Ia akan mendengarkan dengan penuh perhatian saat Arini bercerita tentang pekerjaannya, meskipun Arini tahu Lastri mungkin tidak mengerti sepatah kata pun tentang saham dan obligasi. "Ibu hebat sekali, bisa cari uang sebanyak itu dari komputer," kata Lastri suatu kali. Matanya berbinar penuh kekaguman. Arini hanya tersenyum dan menepuk pundaknya. Ia tidak menyadari bahwa di balik tatapan lugu itu, ada sepasang mata yang mengamati, mempelajari, dan merekam setiap detail kehidupan pribadinya. Bayu juga bersikap baik pada Lastri. Ia sering memuji masakan gadis itu dan sesekali mengajaknya bercanda. Arini senang melihat suaminya bisa bersikap ramah pada para pekerja di rumah mereka. Ia menganggap itu sebagai cerminan dari hati Bayu yang baik. Ia tidak pernah melihat ada yang aneh dari interaksi mereka. Semuanya tampak wajar dan berada dalam batasannya. Lastri selalu bersikap sangat hormat pada Bayu, menunduk dalam-dalam saat berbicara, dan tidak pernah berani menatap mata tuannya secara langsung. Sebuah sikap yang menurut Arini sangat khas orang desa yang masih memegang teguh tata krama. Lalu tibalah hari itu, 7 bulan yang lalu. Lastri datang menemuinya di ruang kerja dengan mata yang sembab. Ia menangis terseduh-seduh sambil memegang telepon genggam bututnya. "Ibu, maafkan Lastri. Bapak baru telepon dari kampung. Katanya keadaan ibu semakin parah. Lastri harus pulang, Bu. Lastri harus merawat ibu." Isaknya, hatinya pilu melihat gadis itu begitu sedih. Arini langsung memeluknya, mencoba menenangkan. "Tentu saja kamu harus pulang, Las. Ibu adalah yang utama. Jangan khawatirkan pekerjaan di sini," kata Arini. Ia tidak hanya mengizinkan, tapi juga langsung masuk ke kamar dan mengambil sejumlah besar uang tunai. "Ini, pakai untuk biaya perjalanan dan pengobatan ibumu. Kalau kurang, jangan sungkan telepon ibu, ya?" Arini menyelipkan amplop tebal itu ke tangan Lastri. Lastri menangis semakin keras, mengucapkan terima kasih berkali-kali seolah Arini adalah seorang dewi penolong. Ia berjanji akan memberi kabar begitu sampai di desa. Sore itu, Lastri pergi diantar oleh supir pribadi Arini ke terminal bus. Arini melepasnya dengan perasaan campur aduk antara sedih dan iba. Setelah kepergian Lastri, Arini mencoba menghubunginya beberapa kali, namun nomor teleponnya tidak pernah aktif. Arini berpikir, mungkin di desa sinyalnya susah. Ia hanya bisa berdoa semoga Ibu Lastri lekas sembuh. Ia tidak pernah menyangka bahwa semua itu, setiap air mata, setiap isak tangis, adalah bagian dari sebuah sandiwara yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Kenangan manis akan sosok gadis desa yang lugu itu masih tersimpan rapi di benaknya. Sebuah kenangan yang sebentar lagi akan tercabik-cabik tanpa sisa. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu, seolah ikut merasakan firasat buruk yang mulai merayapi hati Arini, meskipun ia sendiri belum menyadarinya. Ia sedang berada di sebuah sudut kota yang jarang ia kunjungi. Sebuah area di Jakarta Barat yang sedang dalam tahap pengembangan. Sebagai investor, ia tidak hanya bermain di pasar saham, tetapi juga mulai merambah ke sektor properti. Seorang rekan bisnis memberinya informasi tentang sebidang tanah strategis yang akan dijual dengan harga di bawah pasar. Didorong oleh insting bisnisnya, Arini memutuskan untuk melihat lokasinya sendiri. Ia memarkir mobilnya di seberang jalan, mengamati lahan kosong yang ditumbuhi ilalang di antara ruko-ruko tua dan beberapa bangunan apartemen baru yang menjulang canggung. Lalu lintas di jalan kecil itu cukup padat. Suara klakson bersahutan dengan deru mesin angkutan umum. Arini baru saja selesai menelepon Bayu, memberitahunya bahwa ia mungkin akan sedikit terlambat pulang. "Hati-hati di jalan, sayang. Aku tunggu di rumah dengan makan malam spesial," kata Bayu di seberang telepon. Suaranya terdengar hangat seperti biasa. Arini tersenyum, membayangkan makan malam romantis mereka.
Ia sama sekali tidak tahu bahwa kehangatan itu adalah palsu, dan malam spesial yang dijanjikan akan berubah menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Sambil menunggu rekannya datang, Arini mengedarkan pandangan ke sekeliling. Matanya kemudian terpaku pada sebuah mobil sedan hitam mewah yang berhenti tepat di depan sebuah lobi apartemen baru yang tampak mencolok di antara bangunan sekitarnya. Mobil itu berkilauan, kontras dengan jalanan yang becek dan berdebu. Arini, yang mengerti tentang mobil, tahu bahwa kendaraan itu harganya sangat mahal. Ia bertanya-tanya dalam hati, siapa orang kaya yang tinggal di apartemen di daerah seperti ini? Rasa penasarannya yang iseng berubah menjadi perhatian penuh ketika pintu belakang mobil itu terbuka. Seorang wanita muda melangkah keluar. Gerakannya anggun, tidak tergesa-gesa. Ia mengenakan gaun berwarna krem yang pas di badan, menenteng tas tangan dari merek desainer ternama, dan rambutnya yang panjang tergerai indah. Arini tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena wanita itu membelakanginya. Namun, ada sesuatu dari postur tubuhnya, dari cara ia bergerak, yang terasa familiar. Wanita itu kemudian membungkuk ke dalam mobil, dan sesaat kemudian, ia keluar sambil menggendong seorang bayi yang terbungkus selimut putih. Ia menimang bayi itu dengan gerakan yang penuh kasih sayang. Arini masih terus mengamati, mencoba mengusir perasaan aneh yang mulai menjalari hatinya. Pikirannya mencoba mencari-cari di dalam ban memorinya. Siapa sosok wanita modis itu? Tidak mungkin, pikirnya. Wanita itu terlihat begitu berkelas, begitu percaya diri. Sangat berbeda dengan sosok-sosok yang ada dalam benaknya. Lalu, angin bertiup sedikit kencang, menerbangkan beberapa helai rambut wanita itu. Ia menoleh sedikit ke samping untuk merapikan rambutnya. Dan pada saat itulah, cahaya matahari sore yang menerobos dari sela-sela gedung menimpa wajahnya. Arini merasa seolah ada petir yang menyambar di siang bolong. Jantungnya berhenti berdetak selama beberapa detik. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dunia di sekelilingnya seakan berputar. Ia mengenali wajah itu. Wajah yang pernah ia lihat setiap hari selama hampir setahun. Wajah yang selalu menunduk dengan tatapan lugu. Wajah yang menangis terseduh-seduh saat pamit pulang kampung. Itu Lastri. Namun, ini adalah Lastri dalam versi yang tidak pernah bisa Arini bayangkan. Tidak ada lagi kepolosan di wajahnya. Yang ada adalah polesan riasan mahal dan aura kepercayaan diri seorang wanita yang hidup dalam kemewahan. Gaun yang ia kenakan, tas yang ia tenteng, semuanya meneriakkan kemakmuran. Arini merasa otaknya tidak bisa memproses informasi ini. Bagaimana mungkin? Lastri yang katanya merawat ibu sakit di desa, kini ada di sini, di Jakarta, keluar dari mobil mewah sambil menggendong bayi? Bayi siapa itu? Ribuan pertanyaan menyerbu benak Arini, membuatnya pusing dan mual. Ia mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin Lastri sudah menikah dengan orang kaya? Mungkin ia hanya bekerja sebagai pengasuh bayi untuk keluarga berada? Tapi firasatnya mengatakan sesuatu yang jauh lebih buruk. Dan firasat buruk itu terbukti benar. Pukulan terakhir yang menghancurkan dunianya datang beberapa detik kemudian. Pintu di sisi pengemudi mobil mewah itu terbuka. Seorang pria melangkah keluar. Ia mengenakan kemeja lengan panjang yang digulung hingga ke siku dan celana bahan yang rapi. Arini tidak perlu melihat wajahnya untuk tahu siapa pria itu. Ia mengenali postur tubuhnya, cara berjalannya, bahkan jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Pria itu berjalan santai memutari mobil, menghampiri Lastri. Ia tersenyum, sebuah senyuman yang sangat Arini kenal, senyuman yang selalu berhasil meluluhkan hatinya. Lalu, pria itu melakukan sesuatu yang membuat sisa-sisa kekuatan di tubuh Arini lenyap tak bersisa. Ia merangkul pinggang Lastri dengan mesra, mengecup keningnya, lalu menatap bayi di gendongan Lastri dengan tatapan penuh puja seorang ayah. Pria itu adalah Bayu, suaminya. Dunia Arini runtuh. Bukan lagi retak, tapi hancur berkeping-keping. Suara klakson dan deru mesin di sekitarnya mendadak hilang, digantikan oleh denging yang memekakan di telinganya. Pemandangan di depannya, Bayu, Lastri, dan bayi itu, terlihat seperti sebuah adegan film yang diputar dalam gerak lambat. Sebuah keluarga kecil yang bahagia.
Sebuah pemandangan yang seharusnya menjadi miliknya, tetapi kini diperankan oleh wanita lain, seorang gadis desa Lugu yang telah ia tolong. Telepon genggam yang sedari tadi ia pegang terlepas dari genggamannya, jatuh ke aspal dengan suara berdebuk yang nyaris tak terdengar olehnya. Kakinya terasa lemas seperti jeli. Ia harus berpegangan pada mobilnya agar tidak ambruk. Rasa sakit yang tajam dan tak tertahankan menusuk ulu hatinya, menyebar ke seluruh dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah kenyataan. Kenyataan bahwa suaminya, pria yang ia cintai dan percayai sepenuh hati, telah mengkhianatinya dengan cara yang paling keji. Dan sang pengkhianat kedua adalah wanita yang telah ia beri belas kasihan. Mereka berdua telah menipunya, mempermainkannya, dan membangun kebahagiaan mereka di atas kebohongan dan air matanya. Di seberang jalan, Bayu membukakan pintu lobi apartemen untuk Lastri, membiarkan wanita itu masuk lebih dulu seperti seorang ratu. Arini hanya bisa menatap nanar, membeku dalam kehancurannya, sementara lukisan kehidupannya yang sempurna kini telah terciprat oleh warna hitam pengkhianatan yang pekat. Perjalanan pulang terasa seperti melewati sebuah terowongan panjang dan gelap tanpa ujung. Arini tidak ingat persis rute mana yang ia lewati. Tubuhnya bergerak secara otomatis. Tangannya mencengkeram setir dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Kakinya menekan pedal gas dan rem secara refleks, namun pikirannya berada di tempat lain. Ia berada di trotoar yang kotor itu, membeku, menyaksikan pemandangan yang telah merobek jiwanya. Bayangan Bayu yang merangkul Lastri, senyumnya yang ditujukan untuk wanita lain, dan bayi mungil di gendongan itu terus berputar di kepalanya seperti film rusak. Setiap detailnya terpatri dengan begitu jelas. Kilau jam tangan Bayu di bawah sinar matahari sore, warna krem gaun Lastri yang menempel di tubuhnya, bahkan selimut putih yang membungkus bayi itu. Semuanya terasa begitu nyata sekaligus surreal. Ia merasa seperti orang asing yang mengintip kehidupan orang lain, namun ironisnya, orang asing itu adalah dirinya sendiri di dalam kehidupannya yang ia kira ia kenal. Saat mobilnya memasuki gerbang rumah mereka yang terbuka secara otomatis, Arini merasakan gelombang mual yang hebat. Rumah yang dulu menjadi simbol kehangatan dan keamanan, kini terasa seperti sebuah panggung sandiwara raksasa. Sebuah tempat di mana ia telah memainkan peran sebagai istri bahagia, sementara suaminya adalah aktor utama dalam sebuah drama pengkhianatan yang ia sutradarai sendiri. Ia memarkir mobil di garasi, namun tidak langsung turun. Ia duduk terdiam di dalam mobil selama beberapa menit, mencoba mengatur napasnya yang terasa sesak. Ia harus tenang. Ia tidak boleh hancur. Tidak sekarang. Ia menyentuh wajahnya dan merasakan pipinya basah. Ia bahkan tidak sadar kapan ia mulai menangis. Dengan punggung tangannya, ia menyeka air mata itu dengan kasar. Tidak ada lagi air mata, bisiknya pada diri sendiri. Yang ada sekarang hanyalah kebutuhan untuk bertahan dan mencari tahu seberapa dalam lubang kebohongan yang telah digali suaminya. Melangkah masuk ke dalam rumah terasa seperti memasuki wilayah musuh. Udara di dalamnya terasa dingin dan menyesakan. Ia melihat foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding ruang tamu. Arini dan Bayu tersenyum lebar. Mata mereka berbinar penuh cinta dan harapan. Arini merasakan amarah yang membakar naik dari perutnya. Foto itu adalah sebuah kebohongan. Senyuman Bayu di foto itu adalah kebohongan. Semua janji yang terucap di hari itu adalah kebohongan. Ia berjalan melewati foto itu tanpa sanggup menatapnya lebih lama. Langkahnya membawanya ke kamar tidur mereka. Kamar yang menjadi saksi cinta mereka kini terasa asing. Aroma parfum Bayu yang tertinggal di udara membuatnya ingin muntah. Ia duduk di tepi tempat tidur, tempat di mana ia dan Bayu berbagi cerita dan tawa setiap malam sebelum tidur. Kini, ia bertanya-tanya, cerita apa yang Bayu simpan untuk dirinya sendiri? Kebohongan apa yang ia bisikan setelah Arini terlelap? Ia memaksa otaknya untuk bekerja, untuk mundur ke belakang, mencari pertanda-pertanda yang mungkin telah ia abaikan. Ia adalah seorang investor, seorang analis. Hidupnya bergantung pada kemampuannya melihat pola dan mendeteksi anomali. Bagaimana mungkin ia bisa begitu buta dalam kehidupannya sendiri? Ia mulai menyusun kepingan-kepingan itu. Ada perjalanan bisnis Bayu keluar kota 3 bulan lalu,
yang katanya untuk menemui klien penting. Bayu pergi selama 4 hari, dan saat itu komunikasi mereka agak sulit. Bayu beralasan sinyal di lokasi proyek sangat buruk. Arini percaya. Sekarang ia bertanya-tanya, apakah klien penting itu adalah Lastri yang sedang hamil tua? Lalu ada pengeluaran kartu kredit perusahaan yang cukup besar sekitar 7 bulan yang lalu. Saat Arini iseng bertanya, Bayu menjawab itu adalah biaya sewa alat berat untuk proyek baru. Arini, yang tidak terlalu paham detail teknis bisnis konstruksi, hanya mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut. Sekarang ia curiga, jangan-jangan uang itu digunakan untuk menyewa apartemen mewah tempat Lastri tinggal. Ingatannya terus bekerja, menggali lebih dalam. Malam-malam di mana Bayu pulang larut dengan alasan rapat yang tak kunjung usai. Telepon-telepon yang ia terima di malam hari, yang membuatnya harus berjalan ke taman belakang untuk menjawabnya agar tidak mengganggu istirahat Arini. Bahkan ada satu kejadian sepele beberapa bulan lalu. Arini mencium aroma parfum wanita yang samar di kemeja Bayu saat ia hendak memasukkannya ke mesin cuci. Saat ia bertanya, Bayu tertawa dan berkata, "Oh, itu mungkin bau parfum Budiana, rekan bisnisku. Tadi kami bertemu di lobi hotel dan dia biasa menyapa dengan pelukan singkat. Maklumlah, orang ekspat." Arini menerima penjelasan itu begitu saja. Ia terlalu percaya pada suaminya. Ia tidak pernah memberinya alasan untuk curiga. Atau lebih tepatnya, ia memilih untuk tidak curiga. Ia telah dibutakan oleh cinta dan kenyamanan hidupnya yang sempurna. Rasa sakit karena dikhianati kini bercampur dengan rasa marah pada dirinya sendiri. Betapa bodohnya ia. Betapa naifnya ia. Lastri, gadis lugu itu, dan Bayu, suaminya yang setia itu, pasti telah menertawakan kebodohannya di belakang punggungnya. Suara mobil Bayu yang memasuki garasi membuyarkan lamunannya. Arini terlonjak. Jantungnya berdebar kencang. Ia cepat-cepat membasuh wajahnya di kamar mandi, mencoba menormalkan ekspresinya. Saat ia keluar dari kamar, Bayu sudah berdiri di ambang pintu, tersenyum cerah sambil menenteng beberapa kantong makanan. "Aku pulang," sapanya. Nadanya ceria seperti tidak ada beban. "Aku bawa makan malam spesial kita. Maaf ya, aku tidak sempat masak, jadi aku beli dari restoran Italia favoritmu." Bayu berjalan mendekat dan mencoba mencium kening Arini. Arini secara refleks sedikit mengelak, membuat ciuman Bayu mendarat di pelipisnya. "Kamu kenapa?" tanya Bayu. Alisnya bertaut, menangkap keanehan dalam sikap Arini. Arini harus berpikir cepat. "Tidak apa-apa, Mas. Aku cuma lelah sekali. Tadi di lokasi panas sekali, kepalaku jadi pusing," jawabnya. Suaranya dibuat sepelan dan selemah mungkin. Ekspresi khawatir langsung terpasang di wajah Bayu. "Ya ampun, kasihan istriku. Ya sudah, kamu istirahat saja. Biar aku yang siapkan makan malamnya," katanya. Arini mengamati suaminya. Mengamati kepura-puraan yang begitu sempurna. Pria ini, monster ini, begitu pandai berakting. Di meja makan, suasana terasa ganjil. Bayu terus berceloteh tentang harinya di kantor, tentang klien baru yang berhasil ia dapatkan, tentang rencana mereka untuk berlibur ke Eropa akhir tahun nanti. Arini hanya menanggapi dengan gumaman singkat. Setiap suap pasta yang masuk ke mulutnya terasa seperti pasir. Ia memandangi wajah suaminya. Wajah yang sama yang beberapa jam lalu tersenyum mesra pada wanita lain. Ia mencoba mencari celah, retakan dalam topengnya, tapi tidak ada. Bayu benar-benar sempurna dalam perannya sebagai suami yang setia dan penuh perhatian. Kemunafikan ini membuat perut Arini serasa diaduk-aduk. Ia ingin berteriak, melempar piring di tangannya ke wajah pria itu, dan menuntut penjelasan. Tapi ia menahan diri. Amarah yang meledak-ledak tidak akan memberinya apa-apa selain kepuasan sesaat. Ia butuh lebih dari itu. Ia butuh kebenaran yang utuh. Dan setelah itu, ia butuh perhitungan. Malam itu, saat mereka berbaring di tempat tidur, Bayu memeluknya dari belakang. Sentuhannya yang dulu terasa menenangkan, kini terasa menjijikkan, seperti sentuhan seekor ular. "Selamat tidur, sayang. Aku mencintaimu," bisiknya di dekat telinga Arini.
Arini memejamkan matanya rapat-rapat, menahan keinginan untuk mendorong tubuh pria itu menjauh. Ia hanya diam, berpura-pura sudah tertidur. Beberapa menit kemudian, ia mendengar napas Bayu yang mulai teratur, menandakan pria itu sudah terlelap. Arini membuka matanya perlahan. Kegelapan kamar seolah mencerminkan kegelapan di hatinya. Tidak ada lagi air mata. Rasa sakit itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih keras, dan lebih berbahaya. Malam itu, di samping suaminya yang tertidur pula setelah menjalani hari gandanya yang sempurna, Arini tidak tidur sedikit pun. Ia berbaring diam, membiarkan kebencian dan amarah mengkristal di dalam hatinya, berubah menjadi sebuah rencana yang dingin dan terukur. Perasaan menjadi orang bodoh sudah berakhir. Kini saatnya ia menjadi pemain utama dalam permainan ini. Fajar menyingsing, namun bagi Arini, malam belum berakhir. Ia bangun dari tempat tidur sebelum alarm berbunyi, meninggalkan Bayu yang masih terlelap dalam dunia mimpinya yang penuh kebohongan. Ia bergerak tanpa suara, mandi, dan memilih pakaian kerjanya dengan ketelitian seorang jenderal yang bersiap untuk perang. Saat ia bercermin, yang menatap balik bukanlah Arini yang sama seperti kemarin. Matanya memang sedikit bengkak, namun sorotnya tajam dan dingin. Kesedihan yang kemarin melumpuhkannya telah menguap, digantikan oleh sebuah tujuan yang jernih. Ia tidak akan membiarkan emosi mengaburkan penilaiannya. Hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupnya yang baru, dan langkah pertamanya adalah mengumpulkan amunisi. Di meja makan, ia menyeduh kopi seperti biasa. Saat Bayu turun, Arini menyapanya dengan senyum tipis. "Pagi, Mas. Aku buatkan kopi," katanya. Suaranya terdengar normal. Bayu, yang tidak merasakan perubahan apapun, mengecup pipinya sekilas. "Pagi, sayang. Kamu sudah lebih baik? Pusingnya sudah hilang?" Tanyanya penuh perhatian. "Sudah jauh lebih baik setelah istirahat semalam," jawab Arini, memainkan perannya dengan sempurna. Ia mengamati setiap gerak-gerik suaminya, setiap kata yang keluar dari mulutnya, dan melihat semuanya sebagai bagian dari sandiwara. Ia merasa jijik, namun ia menyimpannya rapat-rapat di dalam hati. Ia harus menjaga fasad ini tetap utuh sampai ia memiliki semua yang ia butuhkan. Segera setelah Bayu meninggalkan rumah, Arini langsung bergerak. Ia tidak menelepon sahabatnya untuk menangis dan berkeluh kesah. Ia juga tidak menelepon ibunya. Orang pertama yang ia hubungi adalah pengacara perusahaannya, seorang pria parubaya yang terkenal cerdas dan bisa dipercaya. "Pak Suryo, selamat pagi. Saya butuh rekomendasi. Saya perlu jasa investigator swasta terbaik di kota ini. Harus yang paling profesional, paling diskret, dan paling cepat," kata Arini langsung ke intinya, tanpa basa-basi. Pak Suryo, yang terkejut dengan permintaan tak terduga itu, tidak banyak bertanya. Ia tahu Arini adalah klien yang serius. Ia menjanjikan akan mengirimkan beberapa nama dan kontak dalam 1 jam. Benar saja, tak lama kemudian sebuah email masuk berisi 3 nama agensi detektif swasta dengan reputasi terbaik. Arini menelitinya satu persatu, dan memilih agensi yang paling berpengalaman dalam kasus-kasus perselingkuhan dan penipuan korporat. Pertemuan diatur pada siang hari itu juga. Arini memilih sebuah kafe yang tenang di sebuah hotel bisnis, tempat yang ramai namun anonim. Seorang pria bernama Herman datang menemuinya. Penampilannya biasa saja, tidak mencolok, membuatnya mudah berbaur di tengah keramaian. Ia berbicara dengan tenang dan profesional. Arini, dengan suara yang datar dan tanpa emosi, menceritakan apa yang ia lihat kemarin. Ia memberikan semua informasi awal yang ia miliki, foto lama Lastri yang ia temukan di galeri ponselnya, foto Bayu, nomor plat mobil mewah itu, dan alamat apartemen tempat ia melihat mereka. "Saya tidak mau asumsi. Saya mau fakta dan bukti. Saya mau tahu sejak kapan ini berlangsung. Saya mau tahu status legal mereka. Saya mau tahu semua tentang bayi itu. Dan yang paling penting," Arini menatap tajam mata Herman, "saya mau Anda melacak aliran dananya. Saya mau tahu dari mana suamiku mendapatkan uang untuk membiayai semua ini." Herman mengangguk.
mencatat semua permintaan Arini di buku catatannya. Kami akan mulai bekerja segera. Bu Arini, kami akan memberikan laporan berkala. Janjinya. Arini mentransfer sejumlah besar uang muka saat itu juga. Pertempuran telah dimulai. Hari-hari berikutnya adalah siksaan terberat dalam hidup Arini. Ia harus menjalani rutinitas hariannya seolah tidak ada yang salah. Ia bekerja di depan monitornya, sarapan dan makan malam bersama Bayu, bahkan sesekali menemani suaminya itu ke acara-acara sosial. Setiap senyuman yang ia berikan pada Bayu terasa seperti mengkhianati dirinya sendiri. Setiap sentuhan dari pria itu membuatnya ingin lari dan mandi dengan air panas. Ia menjadi aktris yang ulung, menyembunyikan badai di hatinya di balik topeng ketenangan. Sementara itu, ponselnya menjadi pusat dunianya. Setiap notifikasi yang masuk membuat jantungnya berdebar. Laporan dari Herman mulai berdatangan, dikirim melalui aplikasi pesan transkripsi, sepotong demi sepotong merangkai puzzle pengkhianatan yang mengerikan. Laporan pertama datang 2 hari kemudian. Isinya adalah konfirmasi visual. Herman mengirimkan serangkaian foto yang diambil dari jarak jauh. Ada foto Lastri yang sedang mendorong kereta bayi di taman dekat apartemen. Wajahnya ceria. Ada foto Bayu yang pulang ke apartemen itu di sore hari, masih mengenakan pakaian kantornya, disambut oleh Lastri di depan pintu. Dan yang paling menyakitkan, ada foto mereka bertiga sedang makan di sebuah restoran keluarga. Bayu sesekali menyuapi Lastri, dan menggendong bayi itu dengan bangga. Setiap foto terasa seperti tusukan pisau baru di jantung Arini. Laporan kedua mengungkap status mereka. Tim Herman berhasil menemukan informan yang tahu tentang pernikahan mereka. Bayu dan Lastri telah menikah siri 11 bulan yang lalu, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, dinikahkan oleh seorang ustadz yang dibayar untuk tutup mulut. 11 bulan. Itu artinya, pernikahan itu terjadi saat Lastri masih bekerja di rumahnya. Saat gadis itu masih bersikap lugu dan menunduk hormat padanya setiap hari. Kisah, ibu sakit di kampung, yang diceritakan Lastri sambil menangis itu adalah sebuah kebohongan yang telah mereka rencanakan bersama untuk memuluskan jalan Lastri keluar dari rumah Arini dan memulai hidup barunya sebagai istri kedua Bayu. Laporan ketiga adalah tentang sang bayi. Sebuah salinan akta kelahiran berhasil didapatkan. Nama bayi laki-laki itu adalah Bintang Pratama. Dan di kolom nama ayah, tertera dengan jelas nama suami Arini, Bayu Adhitama. Bayi itu lahir 2,5 bulan yang lalu. Arini menghitung mundur. Itu artinya, Lastri sudah hamil 4 bulan saat ia pamit dari rumahnya. Perutnya yang sedikit membuncit saat itu pasti ia sembunyikan di balik pakaiannya yang longgar. Arini merasa mual mengingat betapa ia mengkhawatirkan kesehatan ibu Lastri. Padahal pada saat yang sama, gadis itu sedang mengandung anak dari suaminya. Namun, laporan keempatlah yang menjadi paku terakhir di peti mati pernikahannya. Laporan ini adalah yang paling sulit didapatkan. Namun tim Herman berhasil. Isinya adalah jejak aliran dana. Bayu ternyata begitu ceroboh. Atau mungkin begitu arogan karena merasa tidak akan pernah ketahuan. Ia menggunakan rekening perusahaan untuk membiayai hampir seluruh kehidupan keduanya. Uang muka untuk mobil mewah itu ditransfer dari rekening perusahaan dengan keterangan pembelian aset kantor. Sewa apartemen bulanan yang mahal dibayarkan melalui kartu kredit korporat dengan dalih biaya akomodasi tamu bisnis. Bahkan, biaya persalinan Lastri di rumah sakit premium dibayar lunas dengan dana yang seharusnya digunakan untuk membayar bonus karyawan. Bayu telah mencuri darinya. Ia tidak hanya mengkhianati cinta dan kepercayaan Arini, tapi ia juga telah menggerogoti hasil kerja keras Arini, menggunakan uang yang Arini investasikan untuk membangun istana bagi selingkuhannya. Malam itu, Arini duduk sendirian di ruang kerjanya. Pintu terkunci rapat. Di atas mejanya yang terbuat dari kayu jati, tersebar semua bukti itu. Foto-foto, salinan surat nikah siri, akta kelahiran, dan berlembar-lembar laporan rekening koran dengan transaksi-transaksi mencurigakan yang telah ia tandai dengan stabilo merah. Kabut kebingungan dan kesedihan telah sirna sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin, jernih, dan terfokus.
Ia menatap semua bukti itu bukan lagi sebagai seorang istri yang patah hati, melainkan sebagai seorang investor yang asetnya telah diselewengkan. Pengkhianatan ini bukan lagi hanya masalah hati, ini sudah menjadi masalah bisnis. Ia tidak menangis. Matanya kering dan sorotnya tajam. Ia mengumpulkan semua kertas itu, merapikannya, dan memasukkannya ke dalam sebuah amplop coklat besar. Fase pengumpulan bukti telah selesai. Kini, saatnya memasuki fase berikutnya, penghancuran. Semenjak menerima laporan lengkap dari Herman, Arini merasa seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda. Di dunia luar, ia adalah Arini yang sama. Ia tersenyum pada Bayu di pagi hari, membahas rencana akhir pekan dengannya, dan bahkan sesekali tertawa mendengar leluconnya. Namun di dunia dalamnya, ia adalah seorang pengamat yang dingin, seorang ahli forensik yang membedah setiap kenangan masa lalunya dengan Lastri, mencari makna tersembunyi di balik setiap kata dan tindakan yang dulu ia anggap sebagai bukti keluguan. Ia sering mendapati dirinya berdiri termangu di dapur, tempat Lastri biasa memasak, atau di taman belakang, tempat Lastri biasa menyiram tanaman. Setiap sudut rumah ini seolah menyimpan hantu dari masa lalu, dan Arini kini bisa melihat wajah asli hantu itu. Bukan wajah seorang gadis desa yang malang, melainkan wajah seorang manipulator ulung yang mengenakan topeng kepolosan dengan begitu sempurna. Ia teringat sebuah percakapan beberapa bulan sebelum Lastri pergi. Sore itu, Arini sedang bersantai di sofa sambil membaca buku, dan Lastri datang membawakan teh hangat. "Ibu, maaf kalau Lastri lancang," kata gadis itu sambil menunduk, memainkan ujung bajunya. Lastri hanya penasaran. "Ibu kan wanita hebat, pintar cari uang sendiri. Apa Bapak tidak pernah merasa tersaingi, Bu?" Saat itu, Arini hanya tersenyum. Ia menganggap pertanyaan itu lucu, cerminan dari pola pikir sederhana di desa Lastri di mana suami harus selalu lebih unggul dari istri. "Tentu saja tidak, Las. Mas Bayu itu suami yang sangat suportif. Kami ini tim," jawab Arini dengan bangga. Kini, mengingat kembali percakapan itu, Arini merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Itu bukan pertanyaan polos. Itu adalah sebuah pancingan. Lastri sedang mencoba mencari tahu apakah ada keretakan dalam fondasi rumah tangganya. Ia sedang mencari celah, titik lemah yang bisa ia manfaatkan. Ia sedang mengukur ego Bayu melalui persepsi Arini. Kenangan lain muncul. Suatu malam, Bayu pulang sangat larut. Wajahnya tampak lelah dan stres karena masalah di proyeknya. Arini menyambutnya dengan sabar. Namun ia juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena rencana makan malam romantis mereka batal. Terjadi sedikit ketegangan di antara mereka. Bukan pertengkaran besar, hanya keheningan yang canggung. Lastri, yang seharusnya sudah beristirahat di kamarnya, tiba-tiba muncul dari dapur. "Maaf, Bapak, Ibu. Lastri tadi buatkan wedang jahe untuk Bapak. Sepertinya Bapak kelihatan capek sekali," katanya dengan suara lembut, menyodorkan secangkir minuman hangat pada Bayu. Saat itu, Arini merasa sedikit terharu dengan perhatian Lastri. Ia bahkan sempat merasa bersalah karena telah bersikap dingin pada suaminya. Kini, ia melihat adegan itu dengan mata yang berbeda. Kemunculan Lastri bukan kebetulan. Gadis itu pasti menguping pembicaraan mereka. Ia muncul sebagai sosok penyelamat yang penuh perhatian, menawarkan kehangatan di saat Arini justru menunjukkan kekecewaan. Ia secara halus memposisikan dirinya sebagai antitesis dari Arini di mata Bayu. Ia adalah perawat yang lembut, sementara Arini adalah istri yang menuntut. Semua potongan puzzle itu mulai menyatu. Pertanyaan-pertanyaan Lastri yang seolah-olah naif tentang jadwal kerja Bayu, makanan kesukaannya, bahkan merek parfum yang Arini pakai, semua itu bukanlah obrolan ringan. Itu adalah riset. Ia mengumpulkan data tentang targetnya. Ia mempelajari kebiasaan Bayu, kesukaannya, dan yang terpenting, ia mempelajari kelemahan Arini. Kelemahan Arini adalah kepercayaannya yang penuh pada orang lain dan kesibukannya dalam bekerja yang terkadang membuatnya abai pada detail-detail kecil di rumah. Lastri menggunakan kelemahan itu sebagai medan operasinya. Ia bergerak di bawah radar, membangun citra sebagai asisten yang tak tergantikan dan gadis malang yang patut dikasihani.
Arini juga mulai mengingat detail-detail fisik yang dulu ia abaikan. Lastri selalu mengenakan daster longgar dan sederhana. Namun Arini kini sadar, terkadang saat gadis itu membungkuk untuk membersihkan sesuatu, daster itu menempel di tubuhnya, menunjukkan siluet yang tidak terduga. Dan ada beberapa kali Arini memergoki Lastri sedang menatap Bayu dengan sorot mata yang aneh saat suaminya itu tidak melihat. Tatapan yang bukan sekadar kekaguman seorang bawahan pada atasan, melainkan tatapan seorang wanita pada seorang pria yang ia inginkan. Saat tatapan mereka bertemu, Lastri akan langsung menunduk ketakutan, seolah malu karena telah lancang. Arini saat itu hanya menganggapnya lucu. Sekarang ia tahu, ketakutan itu adalah akting. Semuanya adalah akting. Ia adalah seekor serigala betina yang sabar, yang menyamar menjadi domba untuk bisa masuk ke dalam kandang. Rasa sakit karena dikhianati oleh suami terasa begitu membakar. Namun, rasa sakit karena ditipu mentah-mentah oleh orang yang ia tolong dan kasihani terasa jauh lebih menghinakan. Arini merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Ia, seorang Arini Wulandari, yang namanya cukup disegani di kalangan investor, yang bisa memprediksi pergerakan pasar hanya dengan menganalisis data, telah gagal total membaca pergerakan musuh di dalam rumahnya sendiri. Ia yang telah memberi Lastri pekerjaan, memberinya tempat tinggal, memberinya uang, dan memberinya kebaikan, semuanya dibalas dengan tikaman dari belakang. Lastri tidak hanya mengambil suaminya, ia telah merampok harga diri Arini. Arini menyadari bahwa Lastri pasti telah menawarkan sesuatu yang tidak bisa ia berikan pada Bayu. Bukan kecantikan atau kekayaan, melainkan pemujaan. Di dunia kerja, Arini adalah seorang pemain utama. Mungkin, tanpa sadar, hal itu membuat ego Bayu terluka. Lalu datanglah Lastri, seorang gadis yang menatapnya dengan penuh puja, yang menganggapnya sebagai raja, yang melayaninya tanpa banyak bertanya, dan yang menawarkan tubuhnya sebagai pelarian. Lastri adalah fantasi bagi ego Bayu yang rapuh. Dan Bayu, pria lemah itu, telah dengan senang hati masuk ke dalam perangkap fantasi tersebut, mengorbankan 10 tahun pernikahannya demi sanjungan palsu. Di sore hari, Arini berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Wanita di cermin itu tampak lelah, namun matanya menyala dengan api yang berbeda. Bukan lagi api kesedihan, melainkan api kemarahan yang telah ditempa menjadi baja dingin. Ia telah memelihara ular berbisa di rumahnya, membiarkannya tumbuh besar dengan kebaikannya, dan ular itu akhirnya mematuknya. Baiklah, pikirnya. Ia memang telah dipatuk, tapi ia tidak akan mati. Ia akan mencari penawarnya, dan setelah ia sembuh, ia akan memastikan ia memburu ular itu dan juga pawangnya, dan menghancurkan mereka hingga tak bersisa. Citra Lastri yang lugu dan menangis memohon belas kasihan telah lenyap dari benaknya selamanya, digantikan oleh wajah asli sang serigala berbulu domba. Dan Arini bersumpah, ia akan membuat serigala itu menyesal karena telah salah memilih mangsa. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Arini telah membuat keputusannya tadi malam, setelah berjam-jam menatap langit-langit kamarnya. Tidak ada lagi penundaan. Tidak ada lagi kepura-puraan. Hari ini adalah hari perhitungan. Ia menelepon Bayu saat pria itu baru saja tiba di kantornya. Suaranya ia atur sedemikian rupa hingga terdengar normal, bahkan sedikit bersemangat. "Mas, selamat pagi. Maaf ganggu. Aku baru dapat kabar bagus dari Pak Suryo. Ada peluang investasi properti baru yang sangat menjanjikan. Tapi kita harus cepat ambil keputusan. Bisa tolong temui aku di kantor Pak Suryo jam 2 siang ini? Ada beberapa dokumen penting yang butuh persetujuan dan tanda tangan kita berdua," kata Arini dalam satu tarikan napas. Ia sengaja menggunakan kata "kita" dan "investasi" untuk memancing Bayu. Ia tahu suaminya itu tidak akan pernah menolak sesuatu yang berhubungan dengan uang. "Wah, bagus itu. Sayang, tentu saja aku bisa. Pas sekali. Jadwalku setelah makan siang kosong. Sampai ketemu nanti ya," jawab Bayu di seberang sana. Suaranya terdengar antusias. Sama sekali tidak curiga bahwa ia baru saja menyetujui jadwal eksekusinya sendiri. Arini tiba di firma hukum Pak Suryo 30 menit lebih awal.
Ia perlu menenangkan dirinya, mempersiapkan mentalnya untuk apa yang akan terjadi. Kantor Pak Suryo yang mewah dan tenang terasa seperti benteng baginya. Dinding kayu yang gelap, sofa kulit yang kokoh, dan aroma buku-buku hukum yang khas memberinya perasaan berkuasa. Pak Suryo menyambutnya di ruang rapat utama. Pria tua itu hanya menatapnya dengan sorot mata yang penuh simpati namun tetap profesional. Di atas meja mahoni yang besar dan mengkilap, tergeletak sebuah amplop coklat tebal. Amunisi Arini. Apakah Anda sudah yakin, Bu Arini? Tanya Pak Suryo pelan. Arini menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Saya tidak pernah seyakin ini seumur hidup saya, Pak. Jawabnya. Suaranya mantap tanpa getar sedikit pun. Ia duduk di salah satu kursi, punggungnya tegak, tangannya terlipat tenang di atas meja. Ia menunggu. Tepat pukul 2 siang, Bayu masuk ke dalam ruangan. Ia datang dengan senyum lebar di wajahnya. Langkahnya ringan penuh percaya diri. Ia menyapa Pak Suryo dengan ramah, menepuk bahu pengacara itu, lalu duduk di kursi di sebelah Arini. Ia mencondongkan tubuhnya untuk mencium pipi Arini. Namun Arini sedikit memalingkan wajahnya sehingga ciuman itu hanya mengenai udara. Bayu sedikit mengernyit, merasa aneh, tapi senyumnya belum luntur. Jadi, properti di mana ini? Prospeknya sebagus apa sampai kita harus buru-buru begini? Tanyanya sambil tertawa kecil. Matanya berbinar menatap Arini dan Pak Suryo bergantian, siap mendengar kabar baik yang akan menambah pundi-pundi kekayaannya. Arini tidak menjawab. Ia tidak tersenyum. Ia hanya menatap lurus ke arah suaminya. Kemudian, dengan gerakan yang pelan dan disengaja, ia mendorong amplop coklat tebal itu ke tengah meja, tepat di depan Bayu. Bayu menatap amplop itu, lalu menatap Arini. Raut wajahnya mulai berubah dari antusias menjadi bingung. Apa ini? Proposalnya. Tanyanya. Buka saja, jawab Arini. Suaranya terdengar dingin dan asing di telinga Bayu. Dengan perasaan yang mulai tidak enak, Bayu menarik amplop itu. Ia merobek segelnya dan mengeluarkan isinya. Lembaran pertama yang ia lihat adalah setumpuk foto berwarna. Matanya terpaku pada gambar pertama. Dirinya sedang merangkul Lastri di depan lobi apartemen. Senyum di wajahnya langsung lenyap. Tangannya mulai sedikit gemetar saat ia membalik ke foto berikutnya. Ia sedang mencium kening Lastri. Foto berikutnya, ia sedang menatap bayi di gendongan Lastri dengan penuh kasih. Wajah Bayu berubah pucat pasi. Ia mengangkat kepalanya, menatap Arini dengan mata terbelalak penuh kepanikan. Rin, ini apa? Suaranya terbata-bata. Arini tidak menggubrisnya. Lihat sisanya, perintahnya. Nadanya tidak mengizinkan adanya bantahan. Dengan tangan yang kini gemetar hebat, Bayu mengambil dokumen berikutnya. Sebuah salinan surat nikah siri. Namanya dan nama Lastri tertera di sana, lengkap dengan tanggal pernikahan. Ia merasa seolah seluruh darah di tubuhnya surut ke kaki. Ia tidak bisa bernapas. Ia menarik lagi lembaran berikutnya, sebuah akta kelahiran. Nama bayi itu, dan namanya sebagai ayah. Ia menjatuhkan kertas itu seolah benda itu baru saja membakarnya. Terakhir, ia melihat beberapa lembar laporan rekening koran. Transaksi-transaksi yang ia lakukan dengan ceroboh kini dilingkari dengan spidol merah terang. Menjadi bukti tak terbantahkan dari pencurian yang telah ia lakukan terhadap perusahaannya sendiri, terhadap uang Arini. Semua warna telah hilang dari wajah Bayu. Ia seperti mayat hidup. Ia menatap tumpukan bukti di depannya, lalu menatap Arini. Matanya memancarkan ketakutan yang murni. Topeng suami setia yang selama ini ia kenakan telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan wajah aslinya yang pengecut dan penipu. Rin sayang, dengarkan aku dulu. Ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan semuanya. Ia mulai meracau. Suaranya bergetar. Tangannya terulur di atas meja seolah ingin menggapai Arini. Arini menatap tangan itu dengan tatapan jijik. Lalu ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke dalam mata suaminya yang panik. Tidak ada air mata di matanya. Tidak ada teriakan. Yang ada hanyalah kekosongan yang dingin, seperti danau beku di musim dingin. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Bayu, katanya,
Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang tajam dan jelas. Semuanya sudah sangat jelas. Hening. Keheningan di ruangan itu terasa begitu pekat, begitu menekan. Hanya terdengar suara napas Bayu yang tersengal-sengal. Pak Suryo duduk diam di kursinya, menjadi saksi bisu dari runtuhnya sebuah pernikahan. Arini kemudian berdiri. Gerakannya anggun dan penuh kendali. Kontras dengan suaminya yang kini merosot di kursinya seperti boneka kain tanpa tali. Bayu menatapnya dengan tatapan memohon. Tatapan seorang terpidana mati yang meminta pengampunan terakhir. Ia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Arini menatap balik pada pria yang pernah menjadi pusat dunianya itu untuk terakhir kalinya. Ia tidak melihat lagi suaminya. Yang ia lihat hanyalah seorang penipu dan seorang pencuri. Ia menarik napas dan mengucapkan dua kata yang menjadi vonisnya. Dua kata yang menyegel nasib Bayu. Semua berakhir. Setelah mengucapkan itu, Arini berbalik. Ia berjalan menuju pintu tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Ia tidak perlu melihat kehancuran di wajah Bayu. Ia sudah merasakannya. Saat ia membuka pintu dan melangkah keluar, ia mendengar suara isak tangis yang tertahan dari dalam ruangan. Pintu kayu yang berat itu kemudian tertutup di belakangnya dengan bunyi klik yang mantap. Sebuah bunyi yang menandakan akhir dari satu babak dalam hidupnya. Dan awal dari babak yang baru. Babak pembalasan. Arini tidak pulang ke rumah setelah meninggalkan kantor Pak Suryo. Rumah itu, untuk saat ini, bukan lagi tempatnya. Itu adalah tempat kejadian perkara. Sebuah panggung yang dipenuhi properti kebohongan. Sebagai gantinya, ia mengarahkan mobilnya menuju gedung perkantoran di pusat distrik bisnis, menuju ruangannya sendiri. Kantornya yang terletak di lantai 37. Dengan pemandangan kota yang terhampar luas, selalu menjadi benteng pertahanannya. Di tempat ini, ia bukan seorang istri yang tersakiti. Ia adalah Arini Wulandari, seorang investor, seorang pengambil keputusan. Dan saat ini, ia akan mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Perasaan yang menguasainya saat lift membawanya naik bukanlah kesedihan atau kemarahan yang membabi buta, melainkan sebuah kelegaan yang aneh. Seolah sebuah beban yang sangat berat dan tak terlihat telah terangkat dari pundaknya. Pertunjukan telah usai. Kepura-puraan telah berakhir. Kini yang tersisa hanyalah konsekuensi. Dan ia bertekad untuk menjadi orang yang mendikte konsekuensi itu. Begitu tiba di ruangannya yang luas dan minimalis, ia tidak membuang waktu. Ia melakukan dua panggilan telepon. Yang pertama adalah kepada Pak Suryo, memintanya untuk datang ke kantornya sesegera mungkin. Yang kedua adalah kepada Diana, penasihat keuangannya. Diana bukan hanya seorang profesional yang brilian, tetapi juga salah satu dari sedikit orang yang Arini percayai sepenuhnya. Ia adalah wanita yang tajam, logis, dan tidak sentimental. Kualitas yang sangat Arini butuhkan saat ini. Diana, aku butuh kamu di kantorku sekarang. Ada situasi darurat. Batalkan semua jadwalmu, kata Arini. Nadanya tegas dan tidak menerima penolakan. Kurang dari 1 jam kemudian, Dewan Perang Arini telah terbentuk. Di ruang rapat pribadinya yang berdinding kaca, Arini duduk di ujung meja, dengan Pak Suryo di sisi kanannya dan Diana di sisi kirinya. Arini membuka pertemuan itu tanpa emosi. Ia meletakkan salinan dari seluruh bukti yang ia kumpulkan di atas meja. Foto, dokumen pernikahan siri, akta kelahiran, dan laporan keuangan yang paling memberatkan. Ia menjelaskan situasinya kepada Diana, bukan sebagai curahan hati seorang wanita yang dikhianati, melainkan sebagai seorang pemegang saham utama yang melaporkan adanya penipuan. Investasi modal utamaku di PT Bayu Perkasa berada dalam risiko tinggi akibat salah urus dan aktivitas penipuan yang dilakukan oleh Direktur Utama, Bayu Adhitama. Aku perlu melakukan strategi penarikan modal secepatnya, dan meminimalkan kerugian lebih lanjut. Jelasnya, suaranya datar dan terukur seolah sedang membahas kinerja saham yang buruk. Diana mendengarkan dengan saksama. Matanya yang cerdas memindai setiap dokumen dengan cepat. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan. Hanya fokus seorang profesional yang sedang menganalisis masalah. Ini bukan hanya salah urus. Arini, ini penggelapan dana murni, kata Diana setelah selesai memeriksa laporan keuangan.
Dia menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ini pelanggaran hukum yang serius. Pak Suryo mengangguk setuju. Dan ini memberi kita landasan hukum yang sangat kuat. Tambahnya, dalam perjanjian investasi awalmu, ada klausul tentang pelanggaran fidusia oleh pihak manajemen. Tindakan Bayu ini adalah pelanggaran yang jelas dan tak terbantahkan. Klausul itu memberimu hak untuk menarik seluruh modalmu secara sepihak dan seketika, tanpa perlu melalui rapat umum pemegang saham yang panjang. Inilah yang ingin Arini dengar. Ia memiliki hak, dan ia akan menggunakan hak itu sepenuhnya. Selama 2 jam berikutnya, mereka bertiga menyusun strategi. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahan. Ini adalah operasi penyelamatan aset dan penegakan keadilan. Diana, dengan laptopnya, mulai memetakan dampak finansial dari penarikan modal Arini. Kamu harus paham, Rin, katanya sambil menunjuk ke layar yang penuh dengan diagram alir. Modalmu adalah jantung dari perusahaan itu. Bukan hanya karena jumlahnya yang paling besar, tapi karena modalmu yang dijadikan agunan untuk sebagian besar pinjaman bank mereka. Saat kamu menariknya, itu akan memicu margin call dari para kreditur. Bank akan menuntut pelunasan pinjaman seketika. Jalur kredit akan dibekukan. Ini bukan sekadar membuat perusahaan itu goyah, ini akan membuatnya berhenti bernapas. Arini mendengarkan setiap kata. Wajahnya tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Bagus. Hanya itu komentarnya. Ia ingin perusahaan itu berhenti bernapas. Ia ingin kerajaan pasir yang dibangun dengan uang dan pengkhianatan itu runtuh menjadi debu. Sementara itu, Pak Suryo menyusun langkah-langkah hukumnya. Pertama, kita kirimkan surat pemberitahuan penarikan modal kepada Dewan Direksi dan bank-bank terkait, dengan melampirkan bukti-bukti penipuan ini sebagai dasarnya. Kedua, pada saat yang bersamaan, kita daftarkan gugatan cerai di pengadilan agama. Dengan bukti perselingkuhan dan penelantaran ekonomi secara tidak langsung ini, posisi kita sangat kuat. Kita akan menuntut pembagian harta yang memisahkan dengan jelas aset pribadimu sebelum menikah dan hasil investasimu selama menikah, dan memastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun dari jerih payahmu yang telah ia salah gunakan. Semuanya telah terencana dengan matang. Setiap langkah, setiap kemungkinan, telah diperhitungkan. Arini merasa energi baru mengalir dalam dirinya. Ia bukan lagi korban yang pasif. Ia adalah sang arsitek. Ia adalah kekuatan yang akan menggerakkan badai ini. Puncaknya tiba saat semua dokumen telah siap. Pak Suryo meletakkan beberapa set surat kuasa, gugatan, dan formulir penarikan modal di depan Arini. Arini mengambil pena mewahnya, sebuah hadiah dari Bayu di ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Ironis, ia menatap ujung pena itu sejenak, lalu tanpa ragu, ia mulai membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar dokumen. Goresan tanda tangannya tegas, kuat, dan penuh kepastian. Tidak ada getaran keraguan di tangannya. Itu adalah tanda tangan seorang ratu yang baru saja merebut kembali kerajaannya. Setelah semuanya selesai, Arini bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuju jendela besar di ruangannya, menatap hamparan lampu kota yang mulai menyala saat senja tiba. Di bawah sana, di salah satu gedung perkantoran, Bayu mungkin sedang panik, mencoba menghubunginya, menyusun kebohongan-kebohongan baru. Dia tidak tahu bahwa nasibnya baru saja disegel di ruangan ini. Panggilan telepon ke bank telah dilakukan oleh tim Pak Suryo. Surat-surat resmi sedang dalam perjalanan dikirim oleh kurir. Mesin penghancur telah dinyalakan, dan mesin itu tidak bisa dihentikan. Arini tidak merasakan kebahagiaan atau kepuasan dari dendam. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang lebih dalam, sebuah perasaan keadilan yang dingin dan mutlak. Ia telah kehilangan pernikahannya, tetapi malam ini, ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Ia bukan lagi separuh dari Arini dan Bayu. Ia adalah Arini Wulandari, utuh, dan berkuasa penuh atas takdirnya sendiri. Bayu meninggalkan kantor Pak Suryo dengan perasaan seperti berjalan di dalam mimpi buruk. Kakinya terasa berat, kepalanya pusing, dan suara Arini yang dingin. Semua berakhir, terus terngiang di telinganya. Ia sampai di kantornya dalam keadaan linglung. Beberapa staf menyapanya,
Namun ia hanya melewati mereka dengan tatapan kosong. Ia mengunci diri di ruangannya, mencoba menjernihkan pikiran. Ini pasti hanya gertakan, pikirnya. Arini sedang marah besar, tentu saja. Tapi Arini mencintainya. Mereka sudah 10 tahun bersama. Ia pasti bisa memperbaiki ini. Ia hanya perlu waktu untuk berbicara dengannya, untuk memohon, untuk menangis jika perlu. Ia mengambil ponselnya dan mencoba menelepon Arini berulang kali. Panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Ia mengirimkan rentetan pesan teks. "Sayang, tolong angkat. Kita perlu bicara. Aku minta maaf, Rin. Aku tahu aku salah besar. Jangan begini. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan." Tidak ada satupun yang dibalas. Kepanikan mulai merayapinya. Getaran pertama dari gempa bumi itu datang sekitar 1 jam kemudian. Telepon di mejanya berdering. Dari seberang, suara Pak Harto, manajer bank yang selama ini menangani rekening perusahaannya, terdengar tegang. "Selamat sore, Pak Bayu. Saya baru saja menerima pemberitahuan resmi dari firma hukum Bu Arini Wulandari. Ada pemberitahuan penarikan seluruh dana investasi beliau dari perusahaan Anda dengan alasan adanya sengketa internal dan dugaan penyalahgunaan dana. Untuk sementara, sesuai prosedur, kami terpaksa membekukan seluruh fasilitas kredit dan rekening korporat PT Bayu Perkasa sampai ada kejelasan lebih lanjut." Bayu merasa seolah lantai di bawahnya terbelah. "Apa? Dibekukan? Anda tidak bisa melakukan itu. Kami ada pembayaran ke supplier hari ini," teriaknya panik. "Mohon maaf, Pak Bayu. Ini di luar kendali kami. Perintah datang dari pemegang modal utama Anda," jawab Pak Harto dengan nada final, lalu menutup telepon. Bayu belum sempat memproses bencana pertama, saat bencana kedua datang. Direktur keuangannya menerobos masuk ruangannya tanpa mengetuk. Wajahnya pucat seperti kertas. "Pak, ada apa ini? Semua transaksi kita ditolak. Saya tidak bisa membayar gaji karyawan hari ini." Beberapa supplier utama menelepon, menagih pembayaran yang jatuh tempo dan mengancam akan menghentikan pengiriman material untuk proyek kita yang terbesar. Rentetan kalimat itu menghantam Bayu seperti peluru. Proyek terbesarnya, sebuah kompleks apartemen mewah yang menjadi pertaruhan reputasinya, kini terancam berhenti total. Tanpa material, pembangunan akan mandek. Tanpa bisa membayar gaji, semua pekerjanya akan mogok. Teleponnya berdering lagi. Kali ini dari salah satu mitra bisnisnya dalam proyek tersebut. "Bayu, aku dengar rumor tidak sedap tentang perusahaanmu. Benarkah istrimu menarik semua dananya? Kamu tahu kan, perusahaanku tidak bisa menanggung risiko ini sendirian. Kita perlu bicara." Bayu mencoba menenangkan mitranya, mengatakan ini hanya kesalahpahaman kecil, tapi ia bisa mendengar keraguan dalam suara di seberang telepon. Berita buruk menyebar seperti api di padang kering. Kerajaan bisnis yang ia bangun dengan pesona dan uang Arini, ternyata hanyalah sebuah istana yang terbuat dari pasir. Fondasinya tidak pernah benar-benar kokoh. Sekali ombak besar datang menghantam, semuanya langsung runtuh berantakan. Ia menghabiskan sisa sore itu dengan panik, mencoba memadamkan api di mana-mana tapi justru membuatnya semakin besar. Ia berteriak pada stafnya, membanting telepon, dan berjalan mondar-mandir di ruangannya seperti singa yang terperangkap. Citra pengusaha sukses yang tenang dan berwibawa lenyap tak berbekas, digantikan oleh sosok pria yang putus asa dan ketakutan. Saat malam tiba dan kantornya mulai kosong, ia akhirnya menyerah. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan hari ini. Ia butuh tempat untuk pulang, tapi ia tidak berani pulang ke rumahnya bersama Arini. Rumah itu kini terasa lebih menakutkan daripada medan perang. Dengan langkah gontai, ia menuju satu-satunya tempat lain yang ia miliki. Apartemen Lastri. Ia tiba di apartemen itu dalam keadaan kacau balau. Dasinya longgar, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah. Lastri menyambutnya di pintu dengan senyuman cerah, mengenakan gaun rumah yang sedikit menerawang. Ia baru saja menidurkan bayi mereka. "Sayang, kamu sudah pulang? Tumben jam segini." "Aku baru saja mau." Kalimatnya terputus saat melihat ekspresi di wajah Bayu. Senyumnya perlahan memudar.
Kamu kenapa? Tanyanya. Nada suaranya berubah cemas. Bayu menerobos masuk dan melempar tas kerjanya ke sofa dengan kasar. Hancur. Semuanya hancur. Teriaknya. Suaranya serak karena stres. Arini tahu. Dia tahu semuanya. Las. Dia tahu tentang kita. Tentang bayi ini. Tentang semuanya. Lastri terkesiap. Tangannya menutup mulutnya. Bagaimana bisa? Bisiknya. Matanya membelalak ketakutan. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Yang jelas, dia sudah membekukan semua rekening perusahaan. Kita tidak punya uang lagi. Semuanya berhenti. Bayu menjambak rambutnya sendiri. Frustrasi. Reaksi Lastri bukanlah simpati. Naluri bertahan hidupnya langsung mengambil alih. Ketakutan akan kehilangan kemewahan yang baru ia nikmati jauh lebih besar daripada kekhawatirannya pada kondisi Bayu. Apa maksudmu kita tidak punya uang? Cicilan mobil ini bagaimana? Sewa apartemen? Lalu semua tasku? Bajuku? Tanyanya dengan rentetan panik. Suaranya meninggi. Bayu menatapnya dengan tidak percaya. Itu yang kamu pikirkan sekarang? Tas dan bajumu? Aku bisa masuk penjara. Las. Dan kamu, kita semua, bisa jadi gelandangan. Balasnya. Amarahnya tersulut oleh reaksi egois Lastri. Ilusi cinta dan kebahagiaan yang mereka bangun di apartemen itu menguap seketika. Kini yang tersisa hanyalah dua orang yang sama-sama panik dan egois, terperangkap dalam konsekuensi dari perbuatan mereka. Ini semua salahmu, jerit Lastri, menunjuk wajah Bayu. Kamu yang tidak hati-hati. Kamu yang ceroboh sampai ketahuan. Kamu kan sudah janji akan menceraikan dia. Kenapa lama sekali? Bayu, yang merasa disudutkan, membalas dengan sama sengitnya. Salahku? Kamu yang terus-menerus minta ini dan itu. Tas baru, perhiasan, mobil mewah. Kamu pikir uang itu turun dari langit? Aku terpaksa mengambil risiko karena menuruti semua kemauanmu. Pertengkaran mereka semakin menjadi. Suara mereka saling tumpang tindih, memenuhi ruangan yang tadinya penuh tawa itu dengan racun tuduhan dan penyesalan. Di tengah pertengkaran sengit mereka, sebuah surat tergelincir dari bawah pintu. Tidak ada yang memperhatikan pada awalnya, sampai Lastri, dalam amarahnya, menendang pintu dan melihat amplop putih itu tergeletak di lantai. Ia memungutnya dengan kasar dan merobeknya. Matanya membelalak saat membaca isinya. Surat peringatan tunggakan sewa. Desisnya, suaranya gemetar. Mereka bilang jika tidak dibayar dalam 3 hari, kita akan diusir. Ia mengangkat surat itu, menunjukkannya pada Bayu. Mereka berdua terdiam, saling menatap di tengah ruangan yang penuh barang-barang mewah. Kemewahan yang kini terasa seperti ejekan. Kerajaan pasir mereka tidak hanya runtuh, tapi air pasang kini datang untuk menyapu bersih sisa-sisanya. Beberapa minggu telah berlalu sejak badai itu menghantam. Bagi Arini, minggu-minggu itu diisi dengan pertemuan-pertemuan hukum yang melelahkan namun produktif, dan sesi-sesi intensif dengan penasihat keuangannya untuk merelokasi modalnya. Ia telah pindah untuk sementara waktu ke sebuah apartemen servis mewah di jantung kota, sebuah menara kaca dan baja yang terasa steril dan impersonal, tempat yang sempurna untuknya saat ini karena tidak ada kenangan apapun di sana. Ia bekerja tanpa henti, menyibukkan dirinya dengan angka dan grafik, membangun kembali tembok pertahanannya. Berita tentang kebangkrutan total PT Bayu Perkasa telah menjadi rahasia umum di kalangan pebisnis. Kantornya disegel, proyek-proyeknya mangkrak menjadi monumen kegagalan, dan namanya kini identik dengan kehancuran. Arini mendengar semua itu, tetapi ia tidak merasakan apa-apa. Itu adalah gema dari dunia lain yang tidak lagi ia pedulikan. Suatu sore, saat ia kembali ke apartemennya setelah bertemu dengan klien, ia melihat sesosok pria yang tampak familiar berdiri dengan gelisah di dekat lobi. Pria itu tampak kacau. Kemejanya kusut, ada lingkaran hitam tebal di bawah matanya, dan wajahnya yang dulu terawat kini ditumbuhi jenggot tipis yang tidak terurus. Butuh beberapa detik bagi Arini untuk menyadari bahwa pria yang tampak seperti gelandangan itu adalah Bayu, mantan suaminya. Bayu melihatnya dan matanya langsung menyala dengan secercah harapan putus asa. Ia bergegas menghampirinya,
mengabaikan tatapan aneh dari petugas keamanan lobi. "Arini, syukurlah, akhirnya aku bisa bertemu denganmu," katanya, suaranya serak. Arini berhenti melangkah. Ia menatap Bayu dari ujung rambut sampai ujung kaki, bukan dengan kebencian, melainkan dengan ketidaktertarikan yang dingin, seolah sedang mengamati spesimen langka dari spesies yang gagal. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu. Keheningannya membuat Bayu semakin gugup. Pria itu mulai meracau. Kata-katanya tumpah ruah seperti air bah yang jebol. "Rin, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Aku buta. Rin, aku dibutakan oleh egoku, oleh godaan. Tapi aku bersumpah, di hatiku hanya ada kamu. Semua yang terjadi dengan dia itu sebuah kesalahan besar," katanya. Tangannya terulur seolah ingin menyentuh lengan Arini, namun ia tidak berani. Arini tetap diam. Matanya yang dingin terus menatapnya, membiarkannya melanjutkan sandiwara menyedihkannya. Melihat permohonan maafnya tidak direspons, Bayu beralih ke taktik berikutnya, memohon belas kasihan finansial. "Perusahaan hancur. Rin, aku kehilangan semuanya. Rekening pribadiku juga diblokir. Bank akan menyita rumah kita minggu depan. Aku tidak punya apa-apa lagi," isaknya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Tolong, Rin, cabut tuntutanmu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku janji akan berubah. Tolong, hanya kamu yang bisa menolongku." Arini mendengarkan semua itu, dan untuk pertama kalinya ia merasakan sesuatu. Bukan iba, melainkan rasa muak yang luar biasa. Pria ini, bahkan di titik terendahnya, masih saja egois. Permohonan maafnya hanya tentang dirinya. Penyesalannya hanya karena ia tertangkap dan kehilangan segalanya. Saat melihat ekspresi Arini yang tetap sedingin es, Bayu tahu ia harus memainkan kartu terakhirnya, kartu yang paling hina. Ia memberi isyarat ke sudut lobi yang agak gelap. Dari sana, muncul sesosok wanita yang menggendong bayi. Lastri. Penampilannya tak jauh beda dengan Bayu. Pakaiannya tidak lagi mewah, wajahnya kuyutan pariasan, dan matanya menunjukkan keputusasaan yang sama. Mereka berjalan mendekat. Sebuah potret keluarga yang hancur. "Pikirkan anak ini, Rin," kata Bayu dengan suara bergetar, menunjuk bayi yang tertidur di gendongan Lastri. "Namanya Bintang. Dia tidak bersalah dalam hal ini. Dia anakku, darah dagingku. Apa kamu tega melihat dia dan ibunya hidup di jalanan? Apa hatimu sudah sekeras batu?" Itu adalah puncak dari keputusasaan dan manipulasi Bayu. Ia menggunakan simbol pengkhianatannya sebagai tameng untuk membangkitkan belas kasihan. Arini menatap bayi itu sejenak. Lalu tatapannya beralih ke Lastri yang menunduk dalam-dalam, dan terakhir kembali ke Bayu. Keheningan yang panjang menyelimuti mereka. Kemudian, Arini akhirnya berbicara. Suaranya tidak bergetar, tidak juga meninggi. Suaranya tenang, terukur, dan tajam seperti pisau bedah. "Maafmu tidak ada artinya bagiku, Bayu," mulainya. "Karena maafmu itu bukan untukku. Maafmu adalah untuk dirimu sendiri, karena semua rencanamu gagal dan kamu tertangkap." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Dan jangan pernah mencoba menyalahkan egomu atau godaan atau apapun. Kamu adalah pria dewasa yang membuat pilihan. Kamu memilih untuk berbohong padaku setiap pagi saat kamu bangun di sampingku. Kamu memilih untuk mencuri uang hasil jerih payahku untuk membiayai kebohonganmu. Itu bukan hilaf. Itu adalah rangkaian keputusan sadar yang kamu buat setiap hari selama lebih dari setahun." Ia lalu menatap lurus ke mata Bayu. Tatapannya menghancurkan sisa-sisa harapan pria itu. Perusahaan itu tidak hancur. Perusahaan itu hanya terungkap apa adanya. Sebuah rumah kartu yang dibangun di atas kebohongan. Dan rumah kita? Bank tidak akan menyitanya. Karena aku sudah melunasinya kemarin. Rumah itu akan kujual. Karena itu bukan rumah kita lagi. Itu adalah rumahku yang telah kamu nodai. Terakhir, ia mengalihkan pandangannya ke arah Lastri dan bayi di gendongannya.
Ekspresinya tidak berubah. "Kamu benar, anak itu tidak bersalah," katanya. Suaranya tetap tanpa emosi. "Tapi dia adalah 100% tanggung jawabmu. Kamu yang memilih keluarga ini, Bayu. Kamu yang membangun kehidupan rahasia ini dengan wanita ini. Kamu yang memberinya janji-janji dan kemewahan palsu." Arini melangkah maju satu langkah, membuat Bayu dan Lastri secara refleks mundur ketakutan. "Jadi sekarang, nikmatilah buah dari pilihanmu. Nikmatilah kehidupan yang telah susah payah kamu bangun di belakangku." Ia menatap mereka berdua, yang kini berdiri di hadapannya seperti dua pesakitan yang menunggu vonis. "Hiduplah di atas puing-puing kehancuran yang telah kalian ciptakan bersama." Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, Arini berbalik. Ia berjalan melewati mereka tanpa menoleh lagi, menuju lift pribadinya. Ia menekan tombol dan pintu lift terbuka. Saat ia melangkah masuk, ia bisa mendengar Bayu meneriakkan namanya dengan putus asa. Tapi ia tidak bergeming. Pintu lift tertutup, membawanya naik, menjauh dari reruntuhan masa lalunya, meninggalkan Bayu dan keluarga barunya terperangkap di bawah, di lobi yang dingin, di atas puing-puing kehancuran mereka. 6 bulan kemudian, langit Jakarta tampak lebih cerah. Atau mungkin, hanya Arini yang merasakannya demikian. Proses perceraiannya telah selesai beberapa bulan lalu. Prosesnya berjalan cepat dan lancar, berkat tumpukan bukti yang tak terbantahkan. Ia memenangkan setiap tuntutannya. Ia berhasil mengamankan seluruh aset pribadinya, memisahkan kekayaannya dari kekacauan finansial yang ditinggalkan Bayu. Rumah lama mereka telah laku terjual, menghapus jejak fisik terakhir dari kehidupan yang telah ia kubur dalam-dalam. Kini, ia tinggal di sebuah gria tawang, penthouse, di puncak salah satu gedung pencakar langit tertinggi di kota. Tempat itu adalah cerminan dari dirinya yang baru, modern, terbuka, dan sepenuhnya miliknya. Ia mendesain sendiri interiornya, memilih setiap perabot, setiap karya seni, menciptakan sebuah surga pribadi yang menenangkan. Rutinitasnya tidak banyak berubah. Ia masih bekerja keras, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Modal yang berhasil ia selamatkan dari perusahaan Bayu telah ia putar kembali dengan strategi investasi yang lebih agresif dan cerdas. Portofolionya tumbuh pesat, membuktikan pada dunia, dan yang terpenting pada dirinya sendiri, bahwa kesuksesannya tidak pernah bergantung pada siapapun. Ia adalah arsitek dari kerajaannya sendiri. Namun, ada yang berbeda dari cara ia bekerja sekarang. Ia lebih menikmati prosesnya. Ia tidak lagi mengejar kesuksesan untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, melainkan untuk kepuasan dirinya sendiri. Ada kelegaan dan kebebasan dalam setiap keputusan yang ia ambil. Tentu saja, luka itu tidak hilang begitu saja. Pengkhianatan sedalam itu akan selalu meninggalkan bekas. Ada malam-malam tertentu, saat hujan turun dan kota di bawah sana tampak sunyi, secuil kenangan akan masa lalunya terkadang muncul tanpa diundang. Bayangan senyum Bayu di hari pernikahan mereka, atau tawa mereka saat berlibur bersama. Pada saat-saat seperti itu, ia membiarkan dirinya merasakan sedikit kesedihan, mengakui rasa sakit itu sebagai bagian dari perjalanannya. Namun, ia tidak lagi membiarkan rasa sakit itu menenggelamkannya. Ia akan menarik napas dalam-dalam, membuat secangkir teh kamomil, lalu duduk di balkonnya yang luas, memandangi kerlip lampu kota sampai perasaan itu reda. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah terluka, melainkan tentang kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Ia mendengar kabar tentang Bayu dan Lastri sesekali, seperti gema jauh yang terbawa angin. Seorang teman lamanya tanpa sengaja melihat Bayu bekerja sebagai sales mobil di sebuah showroom kecil di pinggiran kota. Pria yang dulu angkuh itu kini harus membungkuk-bungkuk merayu calon pembeli. Kabar lain datang dari mantan supirnya, yang mengatakan bahwa Lastri dan bayinya telah kembali ke kampung halaman. Mereka tidak sanggup lagi bertahan di Jakarta. Lastri, sang serigala berbulu domba, akhirnya harus kembali ke kehidupannya yang dulu, mungkin dengan membawa cerita yang berbeda pada orang-orang di desanya. Arini mendengar semua itu tanpa perasaan apapun. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan. Mereka hanyalah orang-orang asing dari masa lalu yang telah ia hapus dari hidupnya. Nasib mereka bukan lagi urusannya.
Sore itu, Arini baru saja menyelesaikan sebuah transaksi besar. Sebuah akuisisi yang cerdas yang akan memberinya keuntungan berlipat ganda. Timnya memberinya tepuk tangan meriah saat ia menutup telepon. Ia tersenyum, senyum yang tulus dan lepas. Setelah merayakannya sejenak bersama timnya, ia pulang lebih awal. Ia tidak lagi merasa perlu lari dari kesunyian. Ia justru merindukan ketenangan di rumah barunya. Ia mandi air hangat, mengenakan pakaian santai yang nyaman, lalu berjalan ke balkonnya dengan segelas anggur merah di tangan. Matahari sedang terbenam. Langit di ufuk barat terlukis dengan warna jingga, ungu, dan keemasan yang spektakuler. Fajar yang baru tidak hanya datang di pagi hari, pikirnya. Terkadang, fajar terindah justru datang setelah hari yang panjang berakhir, menjanjikan malam yang tenang dan pagi yang lebih cerah esok hari. Ia menyesap anggurnya, merasakan kehangatannya mengalir di tubuhnya. Ia sendirian, tetapi ia tidak merasa kesepian. Ia merasa utuh. Pengkhianatan yang ia alami, yang nyaris menghancurkannya, ternyata justru menjadi katalisator bagi kelahirannya kembali. Ia telah dibakar sampai menjadi abu, dan dari abu itulah ia bangkit, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mengenal dirinya sendiri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin ia akan jatuh cinta lagi, mungkin juga tidak. Tapi itu tidak lagi penting. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa masa depannya adalah sebuah kanvas kosong yang luas, dan ia memegang kuasnya sendirian. Dan itu adalah perasaan yang paling membahagiakan. Sambil menatap matahari yang perlahan tenggelam, Arini tersenyum. Ia siap untuk melukis mahakaryanya.